selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Wah, sebentar lagi udah Desember. Berarti kalau udah Desember apa? Mau Natal. Adik-adik di rumah sudah mendaftar belum sama kakak-kakak sekolah minggunya? Nah, kalau belum mendaftar, coba daftarkan adik-adik namanya ke kakak-kakak guru sekolah minggunya supaya dapat mengikuti kegiatan di hari Natal kita. Oke? Ya, tema kita minggu ini adalah menjadi anak yang peka mendengar. Menjadi anak yang peka untuk mendengar. Jadi adik-adik di rumah, kita akan memulai kebaktian. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita agar kita dapat mengikuti kebaktian dengan baik. Tidak ada yang boleh jalan-jalan, tidak ada yang sambil makan. Semuanya harus dapat mengikuti duduk yang manis karena kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan Yesus selalu mendengar dengan baik dan selalu memuji Tuhan dengan baik. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau bernyanyi. Satu. Oke? Kakak Diana pasti dengar suara adik-adik sampai sini. Jadi nyanyinya harus yang gembira, harus badannya digoyang-goyangin. Supaya apa adik-adik? Supaya kita dapat memuji Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita mulai ya. Jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini, oh teman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Udah lagi adik-adik ya, penuh dengan gembira. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini, oh teman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita terlebih dahulu berdoa ya. Sekarang kita bernyanyi jari jempol, jari telunjuk. Kita bernyanyi dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking
Yesus, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, berkatilah setiap ibadah kami, agar apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau yang membimbing para guru sekolah minggu, abang dan kakak sekolah minggu, agar dapat memimpin pujian firman Tuhan dengan baik dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, ampuni segala dosa, segala pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memohon. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi kita di minggu yang penuh dengan sukacita. Yuk semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama nyanyi dan bergembira. Dengar dia panggil nama saya. Kalau nama adik-adik dipanggil, apalagi dipanggil Tuhan untuk beribadah, katakan, ya Tuhan, saya siap. Yuk kita sama-sama bernyanyi ya. Adik-adik nyanyinya dengan penuh semangat, penuh dengan senyuman, sukacita, nggak boleh sedih, nggak boleh cemberut, oke? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita nyanyi ya dari depan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa. Pada pagi hari ini Bang Ronald mau bacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, ibadah sekolah minggu melalui YouTube atau Zoom dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.
setiap minggunya. Adik-adik sekolah minggu harus tepat waktu ya untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberi adik-adik kesehatan, kepintaran, serta memberkati dalam segala hal. Yang ketiga, untuk adik-adik yang sakit, Tuhan Yesus memulihkan, dan bila ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Bila ada di antara adik-adik yang sakit, info ya kepada kakak dan abangnya, dan tahu kondisi adik-adik dan turut mendoakan kesembuhan adik-adik. Ingat adik-adik, prokes kesehatan 6M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Kesaksian pujian, untuk bila ada adik-adik yang mau memberikan kesaksian pujian di YouTube Ibadah Sekolah Minggu, bisa dikasih melalui kakak atau abang guru sekolah minggunya. Yang terakhir ada yang kelima, perayaan Natal Sekolah Minggu. Natal sudah dekat. Rencana Natal Sekolah Minggu untuk kelompok kelas kecil Sabtu tanggal 18 Desember dan kelompok besar Minggu tanggal 19 Desember 2021 akan dilangsungkan secara live streaming YouTube. Jadi nanti kakak dan abang guru sekolah minggu akan membuat pengumuman di grup WA masing-masing kelas. Adik-adik yang ingin ikut liturgi, gerak dan lagu, drama, vokal grup, dan lain sebagainya segera daftarkan ke kakak guru-guru sekolah minggunya ya. Mari meriahkan Natal dengan penuh sukacita. Tetap semangat, sehat, dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan juga hati dan pikirannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu ya. Sebelum itu, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Wow, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti luar biasa kabarnya. Dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik ya, kelas TK 1, 2, dan 3, 4. Yuk, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, minggu ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis adik-adik. Wow, berarti artinya kita akan cepat mendekati Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, aku ulang ya. Hari ini minggu ke-21 setelah Trinitatis, dan tema kita hari ini adalah jadi anak
yang peka mendengar. Menjadi anak yang peka mendengar. Oh iya, aku ada lagu nih. Yuk kita nyanyi. Lagunya mudah adik-adik. Nyanyi sama-sama ya. Cerita hari ini tentang ini loh. Apa ya? Yuk kita nyanyikan yuk. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Adik-adik, dari lagu ini adik-adik udah tahu ya, kita mau cerita apa hari ini. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa itu, seperti biasa kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan yang terkasih, kami murid-murid TK 1, 2, dan 3, 4 siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, serta kami siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang terkasih, kami percaya Engkau tinggal bersama kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan memberikan firman, serta kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, yuk kita buka Alkitabnya dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Untuk adik-adik TK yang imut-imut, silakan duduk yang manis ya. Tidak makan, tidak minum. Dengarkan Kakak Desta memberitakan firman Tuhan ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam,
Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Yes, sudah lihat ya video Samuel ya? Berarti adik-adik sudah mengerti dong. Kakak ulang sedikit ya. Cerita hari ini itu mengenai Nabi Samuel. Nabi Samuel memiliki orang tua yang bernama siapa? Ayo. Siapa? Bernama Hana dan Elkana. Adik-adik ya, sebelum Ibu Hana melahirkan Samuel, Ibu Hana berdoa di bait suci. Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar beliau, Ibu Hana dan Elkana diberikan anak adik-adik. Dan Ibu Hana berjanji kepada Tuhan bahwa anak yang akan dia lahirkan nanti akan dia serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di bait suci. Dan Tuhan mendengarkan doa Ibu Hana sehingga lahirlah Samuel. Dan Samuel diberikan kepada Ibu Hana, dibawa kepada Imam Eli, kepada bait suci Allah untuk menjadi, melayani, mengikuti Allah. Nah, adik-adik, pada saat itu Samuel masih kecil, masih imut-imut, masih seperti kita adik-adik. Samuel gak ngerti apa-apa. Samuel belum mengerti akan Tuhan. Tapi Samuel membantu Imam Eli di bait suci. Nah, pada waktu malam hari ketika Samuel tidur, Samuel mendengar suara memanggil dia. Ayo gimana? Samuel, Samuel. Nah, Samuel kaget.
Samuel bangun tanya kepada Imam Eli. "Bapak, apakah Bapak memanggil aku?" Imam Eli berkata, "Tidak, aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Hal itu terjadi sampai 3 kali adik-adik. Nah, pada saat yang ketiga, Imam Eli baru menyadari bahwa suara itu adalah suara Tuhan yang memanggil Samuel. Kemudian Imam Eli berkata, "Kalau engkau mendengar suara itu lagi," gitu ya, kira-kira ya, "berkatalah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan yang terakhir kali, yang keempat, ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel menjawab, "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Wow, hebat ya adik-adik. Cerita ini luar biasa. Kenapa kakak bilang luar biasa? Karena Samuel itu masih kecil, masih imut-imut, tapi sudah mau melayani Tuhan dan Tuhan panggil dia. Kakak Desta mau tanya, ketika orang tua memanggil, apakah adik-adik mendengarkan panggilan orang tua? Contoh ya, orang tua manggil nih, "Andi," apakah adik-adik cepat menjawab panggilan orang tua seperti Samuel? Langsung bilang, "Ya Mama." "Kenapa Mam? Apa yang Mama perlukan?" Atau adik-adik pura-pura diem, tidak dengar. Kalau dipanggil orang tua, "Andi, Andi," pura-pura nggak dengar. Terus mikirnya gini, paling disuruh belajar, pura-pura nggak dengar. Terus paling disuruh beresin mainan, pura-pura nggak dengar. "Andi, Andi," sampai mamanya marah-marah. "Andi, Mama kan manggil-manggil, kok nggak dijawab sih?" Adik-adik, jangan seperti itu ya. No, kita adalah anak Tuhan. Jadi kalau mau peka mendengar seperti Samuel, salah satunya kalau Mama Papa manggil, ada orang yang panggil, langsung jawab. "Andi, Andi." "Ya Mama." "Kenapa Mam?" "Beresin ya itu mainannya." "Siap Mam." Andi akan beresin mainan Andi. "Andi, jaga adik ya." "Siap Ma, aku jaga adik." "Andi, mandi." "Oke Mam, aku mandi." Jadi adik-adik sebagai anak yang sigap, anak yang siap, anak yang bantu orang tua, anak Tuhan yang peka mendengarkan apa kata Tuhan. Peka mendengar artinya peka membantu, peka mengasihi. Peka itu halus ya, peka itu cepet. Kalau ada suara dikit, suara apa tuh? Gitu. Jadi dari firman Tuhan hari ini, dari cerita Samuel, tuh kita mendengarkan firman Tuhan, peka mendengar suara Tuhan, artinya TAAT, taat ya adik-adik ya. Baca Alkitabnya, berdoa senantiasa, patuhi orang tua. Tuhan akan memakai adik-adik menjadi orang yang luar biasa. Kalau Samuel menjadi nabi yang besar, adik-adik di rumah nanti akan Tuhan berkati, mungkin menjadi dokter yang hebat,
menjadi polisi yang anak Tuhan yang luar biasa, menjadi insinyur, menjadi pendeta, menjadi guru sekolah minggu, menjadi apapun itu kemauan adik-adik. Ketika besar, Tuhan akan memberkati dengan hikmat dan membuat adik-adik menjadi kepala, artinya menjadi terkenal, menjadi anak Tuhan yang siap membawa firman Tuhan, yang siap menjadi saksi Tuhan di mana saja berada. Keren ya? Wow! Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Mulai hari ini, adik-adik, Kakak Desta, kita mau seperti Samuel, peka mendengarkan Tuhan lewat baca Alkitab, berdoa senantiasa, mengasihi, patuh pada orang tua, dan melakukan apa yang Tuhan suka. Kita mau berdoa, lipat tangannya, kita tutup cerita hari ini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami menjadi Samuel, anak Tuhan yang peka mendengar suara Tuhan, berdoa senantiasa, membaca kitab suci, dan melakukan apa yang Tuhan suka. Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni kami bila kami melakukan kesalahan sepanjang ibadah, sepanjang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Halo adik-adik, ayat emas kita di minggu ini diambil dari kitab Keluaran 15 ayat 26 yang berbunyi, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada berita-beritanya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce akan membawakan kreativitas untuk adik-adik ya. Nah, kreativitas kita itu ada dua, satu untuk kelas TK dan satu untuk kelas 1, 2, 3, 4. Nah, untuk adik-adik kelas TK, kalian bisa mewarnai gambar ini ya. Di sini ceritanya tentang Samuel ya, ada tulisannya. Di sini Samuel lagi di tempat tidur dan dia mendengarkan suara Tuhan yang memanggil dia. Nah, adik-adik nanti bisa minta sama kakak kelasnya masing-masing ya gambar ini ya. Nah, untuk kelas 1, 2, 3, 4 kita akan membuat alat peraga seperti ini ya. Nah, adik-adik bisa lihat bahwa kalau di sini seperti Samuel lagi tidur. Ini kalau kita tarik, ini tulisannya kosong. Ya, nah posisi dia sedang tidur. Tuh, kalau kita tarik ke atas akan muncul tulisannya. Nah, seperti ini tulisannya. Tulisannya memang dalam bahasa Inggris, tetapi artinya berbicaralah Tuhan sebab aku mendengar. Nah, ya, polanya seperti ini ya adik-adik ya. Nanti kakak kasih polanya seperti ini. Kalian potong menjadi dua bagian. Yang bagian pertama yang ini, bagian kedua yang ini. Nah, di sini ada yang kotak-kotak kecil. Ini kalian hati-hati menggunakan cutter atau gunting. Minta bantuan mama atau papa ya untuk bantu. Kotak ini dipotong. Yang ada kotak-kotaknya ini dipotong. Di sini juga di bagian mata. Nah, untuk alasnya, kakak di sini pakai kakak punya kertas apa? Map bekas yang nggak kepake lagi. Nah, kalian bisa potong ya. Sini kakak punya seperti ini, kalian potong untuk menjadi alasnya. Nah, untuk dilem, jangan semua bagian dilem ya sayang ya. Yang dilem hanya pinggir sini
sama pinggir sini, kiri kanannya saja. Kenapa? Karena kalau kita lem bagian atas dan bawahnya, nanti ini tidak bisa naik turun. Oke? Ya. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanya sama kakak guru kelasnya masing-masing ya. Jadi nanti kalian pegang ini, mereka gunting dulu, kalian gunting dulu menjadi 2 bagian. Yang kotak ini kalian potong pakai cutter. Oke? Ya, selamat mencoba, selamat berkreativitas, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sekarang waktunya persembahan. Kita siapkan uang persembahannya. Tidak boleh dilipat-lipat ya. Masukkan ke dalam amplop. Nanti mama papa yang bawa ke gereja ya. Oke, sekarang lagu persembahannya adalah Kidung Jumat 425, judulnya Berkumandang Suara dari Seberang. Oke Pak Kiser. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Naik dua ya adik-adik. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah, menyertai yang terlelah, menyertai yang terlelah. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Yuk, kita mau berdoa untuk tutup ibadah. Ketika kita awali ibadah kita dengan doa, maka kita akhiri pula ibadah kita dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, kiranya ibadah kami dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau menjadi anak Tuhan yang seperti Samuel, peka mendengar, terlebih lagi peka mendengar suara Tuhan, menuruti nasihat orang tua kami, taat pada orang tua kami, terlebih lagi taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bawa doa kami dalam tangan-Mu, kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan sertai kami seminggu ke depan. Tuhan berikan kami semua kesehatan, Tuhan berkati mama papa, kakak adik, guru-guru sekolah minggu, saudara-saudara kami, teman-teman kami, huria kami, dimanapun saja berada. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus terkasih, kami bawakan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati gereja kami, juga persembahan yang telah kami bawa untuk gereja kami. Kami percaya persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita dapat membantu gereja kami, juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga membawa doa untuk Natal kami. Berkati Natal kami Tuhan, supaya dapat berjalan dengan lancar pada tanggal 18 dan 19 Desember nanti. Tuhan berkati kami murid-murid sekolah minggu dalam persiapannya,
baik liturgi, apapun yang kami ambil Tuhan, untuk ambil bagian, kami mau melayani Tuhan dengan sukacita, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, juga semua pihak-pihak yang terkait untuk dapat memberikan acara, untuk dapat melakukan acara yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan untuk Natal nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta kami, Tuhan sertai pendeta kami, Tuhan sertai Sintua, guru sekolah minggu, koster, apapun Tuhan yang ada dalam bagian organisasi gereja kami, agar dapat bekerja sama, membangun gereja kami, melayani Tuhan dengan sukacita, dan nama Tuhan dimuliakan dalam setiap program gereja kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, juga kami berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami percaya corona akan cepat berlalu dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita sudah benar-benar selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang telah ibadah online hari ini dan yang telah mengerjakan kreativitas. Kakak guru sekolah minggu semuanya mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa ya, persiapkan diri kita untuk acara Natal nanti. Yang liturgi, hafalkan liturgimu adik-adik, sehingga nanti begitu mau rekaman adik-adik sudah hafal dan ready ya. Adik-adik sudah hafal dan siap untuk direkam. Ya adik-adik ya, jangan lupa pesan kakak tadi, pesan kakak guru sekolah minggu. Yuk kita ikut ambil bagian dalam Natal kita persiapkan diri kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, dan sampai berjumpa minggu depan. Baca Alkitab setiap hari, berdoa senantiasa, serta patuhi orang tua dan peka mendengar, melakukan apa yang Tuhan suka. Ya adik-adik ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat selalu jaga prokes kesehatan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam.
jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi Impian, cintaku. semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih ya. Ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi Tuhan. Hati yang jadi tangan, Malam jadi impian. cintaku dalam dalam. Hore. Dua, tiga, mulai. Ya ya ya, hati ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tembalan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
senang jadi anak Tuhan. Siang jadi ke malam, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi ngamalum, malam jadi ipingan. Kisahku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang dari anak Tuhan. Siang dari malam, kenangan malam dari ipingan. Kisahku semakin mendalam.